Prin, nama aku Bina. Kalau kalian bingung memilih HP antara Samsung A35 5G atau Realme Z75X, kalian harus banget nonton video kita. Dua HP ini loh benar-benar menarik, tapi kebutuhannya tuh tergantung sama kebutuhan kalian. Langsung aja ke videonya. Halo semuanya, di video kali ini aku akan mereview Samsung Galaxy A35 5G warna Ice Blue. HP ini tuh termasuk kelas mid-range, tapi fiturnya cukup lengkap dan terasa premium. Kita bakal bahas mulai dari harga, desain, layar, performa, kamera, sampai fitur tambahannya. Untuk harganya sendiri, saat rilis ada di kisaran 4,9 sampai 5,4 jutaan, tergantung variannya. Tapi, sekarang di marketplace sudah turun, biasanya ada di kisaran harga 3 sampai 4 jutaan. Dengan harga segitu, kita bakalan lihat apakah fitur dan performanya memang sebanding atau enggak. Yang pertama dari segi desain, Samsung Galaxy A35 5G ini punya tampilan yang clean dan elegan. Bagian belakangnya sudah menggunakan material kaca, jadi terlihat lebih premium dibanding HP plastik biasa. Framenya juga terasa kokoh dan solid saat digenggam. Bobotnya sekitar 209 gram. Memang sedikit terasa berat, tapi masih nyaman dipakai sehari-hari. Untuk warna Ice Blue ini kelihatan soft dan estetik, sangat cocok buat pelajar ataupun remaja. Sekarang kita ke bagian layarnya. HP ini punya layar 6,6 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Refresh rate-nya juga sudah 120 Hz. Jadi saat scrolling media sosial atau main game terasa halus banget. Karena sudah AMOLED, warna yang ditampilkan lebih cerah dan kontrasnya tajam. Dipakai nonton YouTube ataupun Netflix juga enak karena detailnya sangat jelas. Untuk dipakai di luar ruangan juga masih cukup terang. Samsung A35 5G ini menggunakan chipset Exynos 1380 dengan RAM 8GB. Jadi untuk penggunaan sehari-hari seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Google Classroom, dan multitasking masih lancar tanpa lag. Kalaupun dipakai main game seperti Mobile Legends atau PUBG, di setting menengah masih cukup stabil. HP ini tuh memang bukan HP gaming berat, tapi untuk kelas mid-range performanya sudah sangat cukup, apalagi untuk pelajar. Varian yang tersedia biasanya 8GB RAM dengan 128GB atau 256GB penyimpanan. Kalau untuk pelajar, 128 saja sebenarnya sudah cukup buat aplikasi sekolah, foto, dan video. Tapi kalau suka simpan banyak file atau konten, bisa pilih 256GB. Menariknya lagi, masih ada slot microSD kalau butuh tambahan memori. Di bagian kamera, Samsung A35 5G ini punya kamera utama 50MP yang sudah dilengkapi OIS atau Optical Image Stabilization. Ini penting banget karena bikin hasil foto dan video menjadi lebih stabil. Untuk foto siang hari hasilnya tajam dan warnanya natural. Detailnya juga cukup bagus. Sedangkan untuk malam hari hasilnya juga masih cukup terang dan tidak terlalu berlebihan untuk kelas harganya. Ada juga kamera ultrawide untuk foto dengan sudut luas, cocok buat foto bareng teman, keluarga, ataupun foto pemandangan. Kamera depannya 13MP, cukup jernih untuk selfie maupun video call. Untuk video, HP ini sudah bisa merekam sampai resolusi 4K, ditambah OIS dan stabilisasi tambahan. Hasil video jadi lebih halus dan tidak terlalu goyang. Jadi kalau mau bikin konten TikTok atau YouTube sudah cukup layak. Untuk kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh. Untuk pemakaian normal seperti sosmed, chatting, dan nonton bisa tahan seharian penuh. Fast chargingnya 25 watt. Memang bukan yang tercepat di kelasnya, tapi masih cukup cepat untuk mengisi baterai dari kosong sampai penuh sekitar 1 jam lebih. Samsung Galaxy A35 5G juga sudah mendukung jaringan 5G. Selain itu ada NFC untuk cek saldo e-money, fingerprint di dalam layar, dan rating IP67 yang berarti tahan air dan debu. Sistemnya menggunakan One UI dari Samsung yang tampilannya simple, rapi, dan cukup smooth. Samsung juga menyajikan beberapa update Android sampai beberapa tahun.
jadi lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Jadi secara keseluruhan, Samsung Galaxy A35 5G ini cocok untuk pelajar atau pengguna yang ingin HP dengan layar bagus, kamera stabil, performa cukup kencang, dan dukungan update panjang di kelas mid-range. Oke guys, sekarang giliran aku buat bahas HP Realme C75X. Jujur ya, HP ini tuh menarik banget. Apalagi buat kalian yang lagi bingung nyari HP daily yang praktis, layarnya besar, and then yang pastinya baterainya tuh badak banget. Udah deh, C75X ini tuh penyelamat kalian. Oke, untuk harganya sendiri itu murah banget, cuma 2,7 juta. Bayangin, worth it banget kan ini. Selain enteng ya guys, ini tuh kegunaannya banyak banget. Bisa dipakai buat sekolah, nugas, scrolling TikTok, nonton YouTube, or you guys can chatting nonstop. Itu tuh bisa banget karena baterainya tuh gede. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian mau lama-lama ngerjain tugas itu, it's okay banget. Buat RAM dari Realme C75X ini sampai 8GB, tapi ada tambahannya lagi 16GB dan 6 RAM. And then storage-nya itu 128GB. Jadi HP ini tuh cocok banget buat kalangan pelajar, buat kalian nyimpen tugas, foto, video, atau aplikasi yang kalian butuhkan buat sekolah. Jadi dijamin aman banget. Nah, bagian yang aku suka banget itu adalah baterainya sendiri. Karena Realme C75X ini baterainya tuh 5600 mAh atau mili per hour. So, buat kalian yang aktif seharian, ini tuh enak banget dan HP-nya itu nggak gampang lowbat. Sekarang aku mau bahas kamera dari HP Realme ini. Buat kamera belakangnya sendiri ini tuh 50 megapiksel AI. Jadi dia tuh juga punya mode-mode night, mode-mode kayak portrait, pro, and lain sebagainya. Jadi kalau kalian mau foto estetik di siang hari itu masih cocok banget. Apalagi kalau di malam hari kan ya, pasnya kita tuh banyak foto-foto maming gitu. Itu tuh masih cocok karena ada mode night yang bisa ngebantu foto kalian menjadi bagus. Tapi kalian jangan berharap lebih lah ya sama kamera depannya, karena kamera depannya itu cuma 5 megapiksel. Jadi cuma buat selfie-selfie, video-video biasa aja. Jadi kalian jangan berharap banyak sama kamera depannya. Karena kamera depannya HP Realme ini, Realme C75X ini tuh gak kayak HP-HP yang fokusnya ke kamera. Dari desainnya sendiri, HP Realme C75X ini tuh ukurannya cukup besar ya. Karena dimensinya sendiri tuh 169,69 kali 76,22 kali 7,99 mm. And then beratnya itu 196 gram. Jadi kalau di tangan tuh praktis, enteng, dan cocok banget buat keseharian kalian. Oke, untuk performanya sendiri ya guys, Realme C75X ini tuh pakai media Tech Helio G81 Ultra. Jadi ini tuh cocok buat daily use and game yang ringan sampai yang sedang, kayak Mobile Legends, Free Fire, atau game casual yang lainnya. Tapi ya kalau kalian maksa buat ngegame yang beratnya rata kanan, jangan dulu ya guys, because ya HP ini tuh fokusnya cuma buat pemakaian harian aja, bukan yang berat-berat. Terus ya, HP ini tuh support 45 watt fast charge. Jadi meskipun baterainya tuh gede, kita tuh ngecasnya nggak perlu lama-lama. Jadinya tuh cocok buat orang-orang yang suka buru-buru. Nah, itu aja sih review dari aku. Jadi Realme C75X ini tuh udah cocok banget buat HP daily. Selagi layarnya itu lebar, smooth, praktis dibawa, enteng, baterainya gede, terus ada fitur tahan banting. Kurang apa coba HP ini tuh? Udah ya, kalau kalian nyari HP daily, udah beli aja Realme 75X ini. Tapi kalau kalian masih mikir-mikir, masih bingung mana HP yang cocok buat kalian dari kedua HP ini, mana yang cocok, langsung aja lihat kesimpulan dari kita berdua. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A35 5G ini
lebih cocok buat kamu yang pengen pengalaman lebih lengkap, seperti layar yang cakep dan fitur yang sangat lengkap. Nah, kalau Realme C7 5X lebih ke value-nya seperti baterainya yang besar dan pemakaiannya yang nyaman tanpa mengeluarkan budget yang besar. Jadi ini bukan soal mahal atau lebih murah. Tapi sesuai kebutuhan kalian. Semoga video ini membantu kamu buat milih ya. And thanks for watching. Bye.